Halo para pejuang skripsi, apa kabar? Kalau kamu membuka video ini, berarti kamu termasuk yang lagi galau ya. Atau yang pengen tahu sebenarnya hal-hal simpel terkait dengan skripsi itu apa aja sih? Nah, kenapa saya katakan hal-hal simpel? Karena seringkali itu nggak terpikir, ya. Kamu udah siap-siap yang lain-lain, tapi itu terlewatkan. Atau kamu kepikiran juga gitu ya, tapi sebenarnya nggak tahu jawabannya. Nah, apa itu? Nah, jangan mikir yang susah-susah ya. Ini hal-hal yang sederhana, tapi penting, gitu ya. Oke, selamat datang di channel Tirta Musitama ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, yang belum, silahkan pertimbangkan subscribe. Mau subscribe sekarang, ataupun nanti di akhir video ini. Nah, beberapa hal terkait dengan hal-hal yang sederhana tentang skripsi. Yang pertama adalah berapa lama sebenarnya sidang skripsi itu berjalan. Tahu nggak para pejuang skripsi? Ya. Para pejuang skripsi, ya, sidang skripsi itu biasanya ya minimum ya, kira-kira 1 jam. Nah, 1 jam sampai 1,5 jam. Ada juga di kampus lain yang hampir 2 jam. Wah, ngeri banget. Kalau 2 jam itu udah kayak sidang tesis. Bahkan mungkin ya di beberapa bagian seperti sidang disertasi gitu ya. Oke. Nah, jadi kalian nggak usah galau. Jadi waktunya itu maksimal 1 jam lah ya. Itu menurut saya udah paling bagus. Kenapa begitu? Nah, kira-kira begini. Kalau dari pembagiannya ya, 10-15 menit pertama itu adalah presentasi dari mahasiswa. Nah, sisanya 45 menit ya, atau katakanlah 1 jam, kira-kira 1 jam gitu ya, itu adalah tanya jawab atau diskusi. Nah, diskusi itu pun juga nggak bakal terlalu lama gitu ya, katakanlah 30 menit. Nah, ini juga tergantung kepada siapa atau berapa banyak si pengujinya. Oke ya, itu soal yang pertama, soal berapa lamanya sidang skripsi. Jadi kalau ada yang, Prof, ada yang cuma 30 menit. Wow, cepet banget kalau 30 menit ya. 45 menit deh gitu ya. Tapi bottom line-nya kamu siap-siap bahwa sekitar 1 jam lah gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan sederhana yang kedua terkait dengan skripsi. Berapa jumlah pengujinya? Wah, ini juga seringkali dipertanyakan ya. Ya. Nah, penguji juga sangat bervariasi ya, tapi biasanya minimum 1 ya, gitu ya. Nah, dengan penguji 1 saja ya, kalau penguji itu membaca dengan baik, kemudian mempelajari dengan baik, menanyakan dengan semua detail-detailnya, wah, bisa saja 30 menit, 45 menit atau 1 jam itu nggak cukup gitu ya. Nah, itu. Jadi antara 1 menit, maaf, antara 1 penguji ya, dan maksimal kalau ada 2 penguji. Kalau 2 penguji itu udah kayak sidang tesis lah minimal ya. Kalau sidang disertasi gitu ya, oh itu bisa lebih gitu ya dari situ. Nah, kan kalian skripsi, jadi bukan tesis, bukan disertasi. Jadi kata kuncinya adalah jangan khawatir ya dengan jumlah pengujinya. Nah, itu ya. Jadi kamu bersiap dengan 1 penguji. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga ya, apakah pembimbing ikut menguji? Apakah pembimbing ikut dalam ujian skripsi? Nah, ini juga tricky sekali. Jawabannya adalah tergantung pada prodi masing-masing. Kalau zaman saya dulu ya, saya kuliah di FISIP Universitas Indonesia, ya, jurusan hubungan internasional. Waktu itu pembimbingnya ikut dalam tim penguji gitu ya. Nah, sekarang saya bekerja di Universitas Pilihan Nusantara gitu ya. Itu pembimbing skripsi tidak ikut menguji gitu, karena namanya esensi menguji adalah menguji skripsi gitu di luar pembimbing, dan pembimbing sudah punya porsi sendiri, sudah punya bagian sendiri dalam penilaian. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah pembimbing ikut menguji, kamu harus cek kebiasaan-kebiasaan di kampus kamu, aturan-aturan di kampus kamu seperti apa. Dan tidak ada masalah kalau pembimbing ikut atau tidak. Kalau pembimbing ikut, poin pentingnya ya bisa membantu kita gitu ya, membantu kalian kalau misalnya ada yang perlu diluruskan. Tapi ingat, walaupun ada pembimbing ya, tanggung jawab sepenuhnya itu sudah ada pada
mahasiswa. Jadi nggak perlulah kamu berlindung di balik pembimbing ya, nggak perlu banget gitu ya. Oke, tadi keberapa tadi ya? Keempat ya, mungkin sekarang yang kelima gitu ya. Nah, yang kelima ini, bolehkah membawa catatan waktu presentasi? Karena kadang lupa Prof, kadang lupa Pak, kadang lupa Bu, bagaimana? Nah, saran saya yang utama adalah sebaiknya jangan membawa catatan ya. Oh, kalau gitu dihafal dong Prof. Bukan dihafal ya, tapi dimengerti, dipahami. PowerPoint kamu ya, itu sebenarnya adalah catatan-catatan kamu yang sudah sebenarnya nanti kalau kamu membuat PowerPoint-nya, slide-nya dengan baik, itu adalah kata kuncinya ada di situ gitu. Nah, tetapi naskah skripsinya kan kamu boleh bawa, kamu boleh pegang, kamu boleh baca gitu ya. Apalagi kalau nanti penguji mengatakan coba buka halaman 30 misalnya, coba buka bab 2 subbab sekian gitu. Jadi itu diperbolehkan saat pengujian. Nah, tapi kalau saat presentasi, kalau tadi kamu merasa takut lupa gitu ya, makanya jangan dihafal ya, tetapi ya dipahami. Kalaupun misalnya kamu sudah banyak melakukan latihan ya, sudah banyak melakukan latihan, kemudian sudah mendekati sempurna nih, udah berkali-kali, udah kamu timer gitu ya. Nah, sudah ada sedikit-sedikit menghafal, walaupun ada kamu intinya memahami, tapi ada yang lupa, lewatin aja ya. Jangan sikat bleh gitu, sikat bro gitu, maju aja terus, karena juga sebenarnya penguji ya atau yang hadir di situ tidak tahu kan sebenarnya kamu tadi mau menyampaikan apa, dalam arti poin habis ini apa gitu. Karena mereka sudah lihat di slide ya, selama di poin yang di slide itu adalah semua yang penting-penting kamu kasih, kamu taruh di situ, gak ada masalah gitu. Nah, itu triknya gitu. Jadi yang poin-poin yang benar-benar penting taruh ada di slide-nya. Nah, jadi kalau kamu tiba-tiba lupa ya lihat slide-nya aja gitu ya. Nah, oke, itu ada beberapa poin ya. Kalau tidak salah tadi ada 5 poin penting, hal-hal yang sederhana terkait dengan sidang skripsi. Nah, ada satu lagi nih, super tips ya. Nah, seperti sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih yang udah sampai nonton pada detik ini. Kalau video ini keren ya, kamu ya silahkan like dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain. Nah, saat ini saya ada di satu kawasan yang enak, indah ya, di daerah Cidurian, Ciujung, Cilosari, ada di Kota Malang. Mana para pejuang skripsi di Kota Malang? Saya sambil jalan pagi, bikin konten, masih segar nih. Jam 6 pagi sampai jam 7 pagi pada pagi hari ini. Walaupun jalan-jalan saya ingat kamu loh, ingat kalian loh ya. Nah, super tipsnya apa? Super tipsnya adalah, yang pertama, dalam mempresentasikan ujian skripsi, itu kamu jangan membaca. Artinya, kalaupun kamu ada catatan, tadi saya bilang ya kan, catatan itu kadang-kadang seringkali menjadi jebakan buat kita. Atau kamu juga jangan membaca dari PowerPoint slide-nya aja. Jadi benar-benar itu adalah poin-poin aja yang bisa menjadi guide kamu. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, sehingga kamu latihan, kamu memahami bahwa poin-poin apa saja yang ada di slide itu sebenarnya menggambarkan apa sih, cerita tentang apa sih. Nah, itu adalah seperti saya pada video kali ini. Tentu masih banyak super tips lain. Kalau kamu suka, kamu ingin tahu ya hal seperti ini, silahkan subscribe dan juga like, share video ini kepada teman-teman kalian, para pejuang skripsi yang juga memahami. Oke. Bagi Gunners, penggemar Arsenal, mana nih suaranya gitu ya. Kita siap menghadapi musim baru gitu ya. Semoga optimis. Terima kasih banyak yang buat penggemar bola-bola yang lain, kita berkompetisi secara sehat ya. Terima kasih banyak. Salam dari Kota Malang.